Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia untuk belajar kebijakan fiskal dan moneter yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hakim dengan NIM 2024-773. Pegang. Nama saya Elia Ewaldo dengan NIM 2024-771. Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 2024-768. Nama saya Noval Ahmad Alvan dengan NIM 2024-772. Saya Pradipta Arya dengan NIM 2024-766. Nama saya Muhammad Ryan Arfi dengan NIM 2024-761. Jadi, nah ini kelompok kita Pak. Kali ini kita mau ke Museum Bank Indonesia buat pelajarin tadi kebijakan fiskal dan moneter yang ada di Indonesia. Halo. Jadi kita udah ada di dalam mana? Museum Bank Indonesia-nya, dan kita rehan buat ngambil tiketnya karena tiketnya tunjukin. Oke. Jadi kita mau masuk ke dalam. Let's go, kita masuk. Yang lain sudah pada di depan. Kita masuk. Jadi ada larangan untuk mematikan lampu. Wah, let's go, kita jalan. Kita berada di Indonesia. Oke. Bukan semboyan kosong. Oke. Nah ini bumbu dapur senilai emas. Jadi waktu zaman dulu itu rempah-rempah Nusantara tuh sangat populer ya di dunia. Sampai Belanda itu nyampe banyak negara yang menjajah Indonesia untuk mencari rempah-rempah di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa negara yang pernah ingin menjajah Indonesia dikarenakan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Belanda, yang mana kita ketahui Belanda itu telah menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun dan banyak sekali pendidikan yang telah Indonesia dapatkan dari Belanda. Jadi ini ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Ini adalah bentuk mata uang Republik Indonesia. Yang pertama adalah untuk nasional dan di bawahnya itu adalah Untuk daerah. khusus di daerah saja. Nah ini ada petanya ya guys. Tuh. Ini adalah peta pembagian. Berikut adalah peraturan keuangan baru yang dimana uang kertas 500 dan 1000 rupiah dipotong 90% menjadi hanya 50 rupiah dan 100 rupiah saja. Lalu diberlakukannya 90% dari setiap simpanan yang melebihi 25.000 serta penghapusan sistem BE. Sekarang kita ke tambahan moneter. Dimulai dari tahun 1983, tanggal 1 Juni, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal sebagai Paket Kebijakan Juni 1983 atau Pas Jun 1983. Kemudian lanjut ke tahun 1985, di tanggal 1 Februari, Bank Indonesia itu memperkenalkan surat berharga pasar uang atau bisa disebut SBPU. Lalu di tahun 1986, 12 September, pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 31% dari 1134 menjadi 1644 per 1 USD. Lalu kemudian di tahun 1988, 27 Oktober, pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 atau disebut dengan Pakto 1988, yaitu kebijakan deregulasi gelombang kedua di bidang moneter dan perbankan. Kemudian di tahun 1991, tanggal 28 Februari, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 28 Februari 1900 atau bisa disebut Pakfep 1991 tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank. Kemudian ada di tahun 1992 tanggal 25 Maret penetapan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan UU nomor 14 tahun 1967. Di tahun 1993 pula tanggal 29 Mei pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 29 Mei 1993 atau PAK-Mei 1993. Kemudian di 1995 tanggal 25 Januari, Bank Indonesia menetapkan kriteria perbuatan tercela yang mengakibatkan larangan seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Lalu yang terakhir ada tahun 1997 di tanggal 26 Maret, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan mengenai pinjaman komersial luar negeri atau PKLN. Di sini ada deregulasi demi pertumbuhan. Jadi perekonomian Indonesia itu mulai menghadapi tantangan berat itu pada tahun 80-an. Ekonomi global itu terkena resesi dan karena itu penjualan BBM meningkat lagi. Nah, terus di bidang moneter dan perbankan itu melakukan langkah yaitu dengan
pembebasan penetapan suku bunga perbankan mulai tahun 83, dan pada tahun 88 itu di bidang perbankan kembali diluncurkan dengan memperbolehkan bank untuk memperluas jaringan dan operasinya, sehingga jumlah bank dan jasa perbankan tumbuh pesat. Selama periode dari tahun 89 sampai 96 itu perekonomian Indonesia tumbuh pesat sebesar 7,3% per tahun dibandingkan dengan tahun 85 yang hanya 2,5% per tahun. Jadi sebelumnya itu kan deregulasi demi pertumbuhan kan. Nah yang ini itu Indonesia ini menjelaskan tentang ekonomi Indonesia yang melesat dengan pijakan semu. Jadi pada pertengahan tahun 1990 perekonomian Indonesia itu benar-benar berkembang pesat. Dana asing dalam jumlah besar masuk ke dalam bentuk investasi dan pinjaman kepada sektor swasta. Jadi sayangnya itu dana ini tidak ditangani dengan baik. Contohnya itu karena sebagian besar utang jangka pendek justru tersalur ke sektor-sektor jangka panjang yang tidak menghasilkan devisa. Jadi seperti sektor properti. Jadi itu utang-utang yang jangkanya dikasihnya pendek, tapi malah digunakannya itu untuk pembangunan yang jangka panjang. Jadi kurang efisien cara kerjanya. Jadi terus industri yang tumbuh pun banyak dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Lebih celaka lagi pinjaman ini tanpa lindung nilai atau underhand. Jadi pada saat krisis datang pada pertengahan 97, investor dan kreditor asing itu beramai-ramai menarik uang mereka. Tingginya permintaan dolar untuk membayar dana asing ini dengan sangat cepat merosotkan nilai tukar rupiah. Jadi langsung turun jatuh banget nilai tukar rupiah. Dan ini adalah periode 5, yaitu krisis di segala lini pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Rupiah terhentam menyusul krisis nilai tukar Baht Thailand, yang dimana Baht Thailand itu sebelumnya juga mengalami kehancuran di segala lininya. Upaya intervensi gabungan Bank Indonesia bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tidak terlalu banyak menolong stabilan nilai rupiah. Jadi modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998, yang dimana itu banyak sekali pendemo yang turun ke jalan di saat itu. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500, yang dimana itu mencapai nilai tertinggi dalam pertukaran rupiah ke dolar pada bulan Juni 1998. Sebelum krisis 1 dolar berapa dalam kisaran 2.300, itu dimana sebelum terjadinya penurunan harga rupiah. Habis itu di akhir 98, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai dengan 8.000. Setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru, pemilu tahun 99 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat. Berguna dengan arsitektur perbankan Indonesia. Pelajaran mahal dari krisis 1997 adalah rapuhnya sistem keuangan domestik yang melemahkan daya tahan perekonomian terhadap gejolak eksternal. Upaya restrukturisasi yang dilakukan pemerintah dan BI antara lain menghasilkan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang dikenal dengan arsitektur perbankan Indonesia atau API, yang terutama bertujuan memperkuat struktur perbankan untuk bank umum. Modal inti minimum diperbesar sesuai jenjang dan kategorinya dengan mengikuti prinsip Basel. Pengawasan bank pun diperkuat dan perbankan didorong untuk menerapkan praktek good governance. Hikmah pelajaran berharga. Krisis moneter adalah pengalaman sangat berharga bagi perbaikan arah kebijakan moneter di Indonesia. Rasa kunci dalam perbaikan ini adalah kestabilan yang berkesinambungan. Bank Indonesia fokus pada satu tujuan, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mendukung komitmen ini, BI perlu menjadi independen dan bebas dari intervensi dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini dijamin dalam UU nomor 23 tahun 1999, sebagaimana juga dengan UU nomor 3 2004 dan dikontrol dengan sistem akuntabilitas terhadap Republik. Bank Indonesia menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden dan DPR dan mengumumkan kepada masyarakat. Oke, sekarang kita beralih beranjak ke exchange rate atau sistem nilai tukar. Nah, sistem nilai tukar sendiri ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk pembentukan
harga mata uang rupiah ya, nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, exchange rate ini terbagi atas 3 sistem. Ya, 3 sistem utama. Yang pertama adalah sistem tetap atau fixed exchange rate, yang dimana ini sistem tetap ini dikendalikan oleh pemerintah secara sepenuhnya. Dan yang kedua ini adalah pengambangan yang terkendali, atau di sini dapat diartikan bahwa sistem nilai tukar ini bisa dipengaruhi oleh kegiatan di pasar. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengambangan bebas, yang mana sistem ini kita lingkup sebagai sistem yang dimana itu seluruh pertukarannya itu tergantung dengan keadaan di pasar. Jadi ini kalau yang tadi yang pertama, yang kedua itu bisa ada intervensi dari pemerintah, kalau yang ini bebas. Nah, jadi dia mengikuti permintaan dan pasokan di pasar ya. Nah, terus untuk bagaimana cara menentukan sistemnya? Nah, di sini kita tergantung dengan kondisi negara masing-masing. Yang pertama bisa mungkin ada menimbang dari keterbukaan ekonomi, atau ada sistem devisa yang dianut seperti apa, dan bisa mungkin dari kondisi pasar, kondisi pasar falas domestik. Selanjutnya ada penjaga krisis dengan mengalami. Lender of the Last Resort atau LOLR merupakan pinjaman yang diberikan bank sentral kepada industri perbankan manakala mereka mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek atau liquidity mismatch. Baru biar CCTV ya. fungsi pengawasan diatur pertama kali dalam UU nomor 23 tahun 1999. Dalam UU itu dikatakan bahwa selambat-lambatnya peralihan harus diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2004. Tapi sampai tanggal tersebut malah diundur lagi menjadi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan UU nomor 3 tahun 2004. Setelah melalui perdebatan berkaitan dengan bentuk dan format lembaga, pada akhir tahun 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial tetap merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Jadi kita sudah di pintu keluar. Ya. Kita keluar. Sekian vlog dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.